Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Terima kasih kepada Dewan Juri yang terhormat atas kesempatan dan juga waktu yang telah diberikan. Sebelum kita memasuki mosi perdebatan pada kali ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Aisyah Fatimah Humairo, saya dari SMA Negeri 1 Tanjung Pinang. Saya sebagai pembicara pertama tim pemerintah menyatakan dengan tegas bahwa saya menyetujui mosi perdebatan pada kali ini. Mosinya adalah Dewan ini menolak penerapan sistem portofolio akademik. Selanjutnya, latar belakang pada mosi ini, portofolio akademik merupakan sistem yang menekankan pada kompetensi siswa secara kualitatif, misalnya kategori sangat baik, baik, dan juga cukup, tanpa adanya hasil kuantitatif atau nilai. Pada prinsipnya, siswa diperbolehkan untuk memenuhi kompetensi pada waktu dan tingkat yang diinginkan sesuai kemampuan. Selanjutnya ada beberapa karakterisasi pada mosi ini. Sistem informasi akademik, Dewan Juri yang terhormat, perlu kita sadari bahwasannya perkembangan teknologi sistem informasi di era globalisasi semakin pesat. Perkembangannya tidak hanya itu saja, tetapi sudah memasuki dunia pendidikan. Mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi, berlomba-lomba untuk memanfaatkan teknologi dengan sebaik mungkin. Hal ini disebabkan karena adanya sistem informasi, maka proses pengumpulan, penyimpanan, dan juga pengolahan data dapat dilakukan dengan mudah pula. Selanjutnya, sistem informasi akademik merupakan suatu sistem yang dibangun untuk membantu pihak instansi pendidikan dalam mengolah data akademik para peserta didik. Sistem ini digunakan untuk mengefisiensikan waktu serta mempermudah pihak terkait dalam mengolah serta menampilkan informasi. Selanjutnya, penilaian kuantitatif dalam sistem portofolio akademik biasanya mengacu pada pengukuran berbasis angka atau numerik seperti nilai tes skor ujian atau rata-rata nilai yang menunjukkan bahwa berdasarkan data yang valid. Sedangkan penilaian kualitatif cenderung melibatkan evaluasi berdasarkan deskripsi atau karakteristik kualitatif seperti analisis tulisan, refleksi pribadi, atau penilaian guru terhadap kemajuan siswa dalam hal keterampilan, sikap, dan pemahaman konsep. Dewan Juri yang terhormat, status quo-nya siswa memiliki kewajiban untuk belajar. Dengan belajar, siswa dapat memperoleh pengetahuan dan keterampilan untuk mengembangkan diri dan mencapai potensi mereka. Tetapi, instansi pendidikan menerapkan sistem portofolio akademik yang dimana sistem ini menekankan kompetensi siswa secara kualitatif tanpa adanya penilaian secara kuantitatif yang berujung akan menyusahkan siswa untuk ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Permasalahannya, sebagaimana seharusnya instansi pendidikan merancang dan mengembangkan sistem pendidikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman. Artinya, instansi pendidikan harus bertanggung jawab dalam pengembangan sistem pendidikan. Mengapa mekanisme ini dapat diberlakukan? Dewan Juri yang terhormat, karena sistem portofolio akademik diterapkan di Indonesia, diprediksi dapat memberikan gambaran komprehensif tentang prestasi dan kemampuan siswa di luar nilai ujian atau tes standar. Kemudian dianggap memungkinkan penilaian yang lebih holistik terhadap kemajuan siswa, pengembangan keterampilan seperti kolaborasi dan kreativitas, serta proses seleksi masuk ke jenjang pendidikan lebih tinggi atau dalam pencarian pekerjaan. Dewan Juri yang terhormat, lalu bagaimana jika sistem portofolio akademik ini diterapkan di Indonesia dalam jangka waktu yang panjang? Justru malah menjerumuskan siswa menjadi tidak lulus ke perguruan tinggi yang diimpikan. Seperti yang kita ketahui bahwasannya jalur masuk ke perguruan tinggi negeri Indonesia menggunakan berbagai kriteria dan salah satunya adalah nilai rapot. Alasan nilai rapot itu penting karena memberikan gambaran tentang kinerja akademis calon mahasiswa selama masa sekolah menengah atas. Hal ini memungkinkan perguruan tinggi untuk menilai kemampuan dan prestasi calon mahasiswa secara holistik. Dengan mempertimbangkan nilai rapot, pihak perguruan tinggi dapat mengidentifikasi calon mahasiswa yang memiliki kinerja akademis yang baik dan konsisten serta memastikan bahwa mereka siap untuk menyelesaikan program studi yang dipilih. Maka dari itu, Dewan Juri yang terhormat, penting bagi siswa untuk mempertahankan nilai dan memiliki grafik yang naik selama 5 semester di sekolah menengah atas menunjukkan kemajuan dan konsistensi dalam prestasi akademis. Ada beberapa tujuannya. Yang pertama adalah menunjukkan konsistensi.
bahwa siswa memiliki kemampuan untuk mengelola tuntutan belajar secara berkelanjutan. Yang kedua, peningkatan kemampuan belajar. Grafik nilai yang naik menunjukkan bahwa siswa telah meningkatkan pemahaman dan kemampuan mereka akan berbagai mata pelajaran. Yang ketiga, penerimaan perguruan tinggi. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, perguruan tinggi mengutamakan siswa yang menunjukkan peningkatan dalam kinerja akademis mereka karena hal ini mencerminkan kemampuan untuk belajar dan berkembang. Dewan juri yang terhormat, secara keseluruhan, mempertahankan dan memiliki grafik nilai yang naik selama 5 semester di sekolah menengah atas menunjukkan dedikasi, kemauan untuk belajar, dan kesiapan untuk menghadapi akademis yang lebih besar di masa depan. Dengan ini, maka dari itu, menolak penerapan sistem portofolio akademik bisa disebabkan beberapa faktor. Yang pertama adalah ketidakpercayaan terhadap efektivitas sistem tersebut dalam menilai kemampuan dan prestasi akademik. Yang kedua adalah kesulitan dalam menyusun dan mengorganisasi materi untuk portofolio, sehingga memakan waktu bagi siswa dan juga guru. Selanjutnya, preferensi terhadap metode evaluasi tradisional seperti ujian tertulis dan juga tes standar. Dan yang terakhir adalah persepsi bahwa sistem portofolio kurang adil atau dapat dimanipulasi dalam menilai kemampuan akademik. Sebelum membahas mekanisme, kita mengetahui bahwa sistem portofolio akademik juga memiliki kelebihan, seperti memberikan kesempatan kepada siswa untuk menunjukkan keterampilan dan pencapaian mereka di luar tes standar. Dengan ini, saya akan mengakomodasi mekanisme yang saya bawa, yaitu dengan memanfaatkan kurikulum pendidikan di Indonesia, yaitu kurikulum merdeka, yang dimana dengan adanya kurikulum merdeka, murid dapat menempatkan minat dan bakatnya, kemudian lebih fokus pada perkembangan kompetensi siswa agar kompetensi siswa berkembang, sehingga membebaskan siswa dan guru untuk lebih kreatif dan efektif dalam meningkatkan minat belajar siswa. Kurikulum merdeka juga memberikan lebih banyak kebebasan kepada sekolah dari keharusan menyelenggarakan mata pelajaran tertentu yang sebelumnya diatur secara ketat oleh pemerintah pusat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.